Selamat datang di Ruang Cetas Channel. Ketika waktu kecil saya biasa diajak jalan-jalan, dan ketika jalan-jalan saya sering memperhatikan gereja-gereja yang ada di kota saya. Ketika saya amati, nama-namanya itu cukup unik ya. Misalnya seperti Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Terus ada juga Gereja Getsemani, ada juga Gereja Anglikan, ada juga Gereja Pantekosta. Nah, sementara waktu ketika saya di kelas, saya itu hanya diajari ada dua agama Kristen yang resmi diakui di Republik Indonesia, yaitu Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan. Apalagi teman-teman sekelas saya itu semuanya adalah Kristen Protestan. Lantas kenapa banyak Kristen yang ada di luar sana tidak masuk dalam buku pelajaran yang saya pelajari di sekolah? Ternyata ketika lambat laun saya mencari tahu, saya akhirnya menemukan jawabannya. Dari banyaknya nama gereja atau nama jemaat sebuah gereja yang berbeda-beda, itu adalah salah satu cabang atau biasa disebut denominasi dari Kristen Protestan. Dari semua banyaknya nama gereja dan banyaknya nama jemaat yang berbeda-beda itu berasal dari satu aliran yang sama, yaitu Protestan. Nah, sejauh yang saya ketahui, kalau Kristen Katolik atau Katolik itu tidak punya denominasi atau cabang-cabang gereja seperti Protestan. Paling tidak di Indonesia ya. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas apa saja perbedaan-perbedaan antara Katolik dan Kristen Protestan, dan kenapa mereka itu bisa menjadi dua atau terbelah menjadi dua. Jadi tanpa berlama-lama, ayo kita tanya Google. Kalau ditanya apa perbedaan yang paling mencolok di antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan, yaitu yang pertama adalah Paus. Di Kristen Protestan, Paus itu tidak diakui sebagai otoritas tertinggi dari sebuah hierarki kekristenan. Sementara di Katolik, Paus adalah hierarki tertinggi dari sebuah kekristenan Katolik. Bahkan bisa dibilang Paus adalah wakil dari Kristus yang ada di dunia. Jadi jabatan dari Paus ini itu sangat-sangat dihormati dan sangat-sangat diberikan keistimewaan. Terus yang kedua, nama dari pemuka agama. Kalau di Katolik, nama pemuka agamanya itu biasanya pastor. Sementara Protestan itu biasa disebut dengan pendeta. Nah, juga perbedaannya adalah kalau pastor di Katolik itu diwajibkan dan diharuskan untuk tidak menikah. Sementara di Protestan, pendetanya itu boleh menikah. Terus perbedaan berikutnya adalah sakramen. Sakramen ini adalah ritual suci. Di dalam Kristen Protestan itu sakramen yang diakui atau dipercaya itu hanya dua, yaitu baptisan dan juga ekaristi. Sementara di Katolik itu ada 7, yaitu baptisan, ekaristi, krisma, pernikahan, terus pentasbihan, pengakuan dosa, dan juga pengurapan. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas ya di antara kedua Kristen ini. Yang satunya hanya mempercayai atau menjalankan 2 sakramen, sementara kalau Katolik itu 7 sakramen yang mereka percaya dan mereka jalankan. Terus yang perbedaan berikutnya adalah perbedaan konsep iman. Di dalam Kristen Protestan itu ada 3 ya, paling menonjol dari perbedaan konsep iman terhadap Kristen Katolik. Yang pertama itu disebut sola fide, yaitu keselamatan hanya bisa diperoleh melalui iman terhadap Yesus Kristus. Jadi perbuatan baik itu tidak menjamin kau akan diberi keselamatan. Sementara di Katolik, iman dan juga perbuatan baik itulah yang mendapat keselamatan dari Yesus Kristus. Terus yang berikutnya adalah sola gratia, yaitu anugerah atau keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan yang diterima secara cuma-cuma. Jadi tidak ada perbuatan manusia yang bisa membuat keselamatan itu dia dapat. Sementara di Katolik tentu saja keselamatan itu didapatkan oleh Tuhan, tapi juga bisa diusahakan melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Yang ketiga adalah sola scriptura, yaitu Kristen Protestan itu percaya bahwa Alkitab itu adalah sumber satu-satunya kebenaran yang mutlak. Maka dari itu Alkitab harus ditafsirkan secara literal. Sementara kalau Kristen Katolik, walaupun Alkitab juga adalah sumber kebenaran yang mutlak, tetapi tradisi-tradisi gereja dan juga keputusan-keputusan petinggi atau paus itu bisa menjadi salah satu sumber kebenaran.
Pada awalnya sebelum abad ke-16 Masehi, tidak ada namanya Kristen Protestan. Mereka itu masih menjadi satu sebagai kesatuan kekristenan Katolik. Nah, ketika suatu waktu atau suatu masa ada seorang biarawan yang melakukan protes terhadap gereja Katolik, namanya Martin Luther. Itu tepatnya sekitar tahun 1517 kalau tidak salah ya. Di dalam protesnya tersebut, dia memprotes bahwa gereja Katolik pada waktu itu melakukan penyimpangan atau sangat bertolak jauh dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Seperti misalnya ada kasus-kasus penyogokan yang meliputi petinggi-petinggi gereja Katolik pada waktu itu, seperti paus, terus kardinal, uskup, dan semacamnya lah. Pokoknya yang petinggi-petingginya itu. Juga bahkan ada pada waktu itu paus yang sangat kontroversial, di mana paus ini yang bernama Alexander ke-6 itu melakukan korupsi, terus nepotisme, dan juga melakukan tindakan asusila, seperti misalnya mempunyai hubungan gelap terhadap atau kepada seorang wanita sampai memiliki anak yang berjumlah 8 orang. Sementara yang namanya paus itu tidak boleh menikah, apalagi berhubungan gelap, karena kewajibannya adalah sepenuhnya untuk melayani umat Kristen. Dan yang paling kontroversial adalah penjualan surat pengampunan dosa. Jadi pada waktu itu jika ada yang ingin menebus dosa, mereka bisa membayar kepada pihak gereja Katolik untuk menebus dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Ini kan sangat-sangat kontroversial ya. Dana yang dikumpulkan itu bisa saja disalahgunakan, bukan untuk kepentingan gereja atau untuk kepentingan umat. Nah, dari hal-hal inilah Martin Luther itu melakukan protes sampai membuat beberapa tesis yang jumlahnya itu sekitar 95 tesis, dan ditempelkanlah di depan gereja Wittenberg di Jerman. Akhirnya Martin Luther ini tentu saja dikritik oleh gereja Katolik, bahkan dia diancam sampai dia bersembunyi. Tapi lambat laun pemikiran atau protes-protes dari Martin Luther ini mendapat sebuah dukungan dari beberapa masyarakat, dan akhirnya banyaklah yang menjadi pengikut-pengikut dari Martin Luther ini. Nah, pihak gereja Katolik yang mengatakan Martin Luther dan juga pengikut-pengikutnya ini sebagai Protestan. Jadi nama Protestan itu bukan dari nama pembuatnya, tapi nama yang diberikan oleh gereja Katolik. Dan akhirnya kekristenan Katolik akhirnya terpecah menjadi Katolik, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Bahkan perpecahan ini sampai menimbulkan peperangan-peperangan yang ada di Eropa waktu itu. Kayak misalnya perang agama yang ada di Prancis, atau juga misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh provinsi Belanda terhadap pemerintahan Katolik Spanyol. Jadi waktu itu belum ada negara Belanda, masih provinsi yang dikuasai oleh pemerintahan Katolik Spanyol. Jadi sampai perang itu berlangsung sampai 80 tahun. Dan akhirnya Belanda mendapatkan kemerdekaan dari pemerintahan Katolik Spanyol. Jadi banyak juga lah perang-perang yang berdasarkan atau dilandaskan dari perpecahan agama ini. Tapi sebenarnya bukan cuma variabelnya itu bukan cuma faktornya, bukan cuma agama saja. Banyak juga faktor yang lain seperti misalnya politik, kekuasaan, dan lain-lain. Walaupun dalam beberapa hal berbeda, tetapi tentu saja lebih banyak samanya karena memang berasal dari sumber yang sama. Dan apapun perbedaannya, tetapi keduanya tetap disebut dengan Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Belum lagi keduanya juga sama-sama menekankan ajaran cinta kasih. Jadi apapun perbedaannya, selama outputnya baik bagi society, ya tentu saja tidak perlu diperdebatkan. Oke, sekian saja video kali ini. Kalau ada kesalahan atau kekeliruan informasi yang saya bagikan, ya karena memang cuma riset sebentar di internet, jadi silahkan dikoreksi dan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Saya Irwan. Dadah.